Polandia sedang menjadi raksasa ekonomi. Polandia dulunya negara termiskin di Eropa, kini masuk 20 besar ekonomi dunia. Secara global, Polandia mencatat salah satu tingkat pertumbuhan tertinggi di Eropa. Sementara, sebagian besar negara lain sedang stagnan. Akibatnya, Polandia sedang menjadi pusat kekuatan di Uni Eropa. Polandia memakai dananya membentuk tentara terbesar ketiga di NATO sebagai penyeimbang utama Rusia. Jadi, mari kita lihat apa yang sedang terjadi di negara ini dan mengapa hal itu bisa sangat penting. Pertama, mari kita coba pahami dari mana asal Polandia. Polandia punya sejarah penuh ekstrim, masa kejayaan besar dan kehancuran dahsyat. Sepanjang sejarah, Polandia pernah menjadi negara terkuat di benua ini, namun di masa lain juga pernah lenyap. Salah satu penyebabnya adalah geografi Polandia. Negara ini terletak tepat di tengah dataran Eropa tanpa perlindungan di sebelah barat maupun timur. Artinya, sejak invasi Mongol abad ke-13 Polandia jadi target mudah. Namun, Polandia tak selalu jadi korban. Polandia mencapai puncaknya pada abad ke-17 di bawah persemakmuran Polandia-Lituania. Pada wilayah terluasnya, persemakmuran ini menguasai sebagian besar wilayah Polandia, Lituania, Latvia, Estonia, Belarus, Ukraina, dan beberapa bagian Rusia saat ini. Dengan luas 390.000 mil persegi dan 12 juta penduduk negara ini, dulu termasuk terbesar dan terpadat di Eropa. Secara ekonomi, persemakmuran ini juga relatif makmur karena ekspor pertanian dan bahan mentahnya yang kuat. Negara ini juga disebut sebagai lumbung padi Eropa karena ekspor gandumnya dan juga merupakan pengekspor kayu utama. Hal ini menunjukkan potensi seperti apa yang sebenarnya dimiliki Polandia yang masih dimilikinya hingga hari ini. Namun, masa kejayaan ini tidak berlangsung lama. Bangsa Prusia di barat laut, Austria di selatan, dan Rusia di timur tidak menyukai betapa kuatnya Polandia. Mereka mulai menekan negara itu sampai benar-benar runtuh. Selama 123 tahun, sejak 1795 Polandia terbagi antara tiga pihak dan tidak ada sebagai negara. Situasi ekonomi Polandia bervariasi. Wilayah barat yang pernah dikuasai Prusia dan Kekaisaran Jerman mengalami modernisasi dan industrialisasi. Di wilayah Rusia dan Austria, Polandia tetap sangat miskin. Bagian terburuknya adalah Perang Dunia Pertama ketika negara terpecah antara kekuatan sentral dan sekutu, membuat Polandia di garis depan. Polandia menderita banyak korban jiwa dan kehancuran ekonomi berat. Namun, setelah perang tampak ada sedikit harapan. Revolusi komunis di Rusia dan kekalahan kekuatan sentral dalam Perang Dunia Pertama menciptakan kekosongan kekuasaan. Ini adalah kesempatan bagi Polandia untuk menjadi merdeka kembali yang akhirnya terjadi pada tahun 1918. Namun, ekonomi Polandia masih cukup buruk. Polandia menghadapi hiperinflasi, pengangguran tinggi, dan terdampak depresi besar 1929. Saat Polandia mulai pulih, Perang Dunia II pun dimulai. Tahun 1939 Polandia diserbu Jerman dari barat dan Soviet dari timur, lalu menjadi garis depan selama bertahun-tahun. Negara ini sekali lagi hancur dan ekonominya benar-benar musnah. Sekitar 6 juta warga Polandia tewas, 20% populasi pra-perang Jerman hancurkan 80-90% ibu kota, infrastruktur Polandia rusak, emas dicuri, dan pertanian dijarah. Negara itu termasuk termiskin di Eropa dan akan tetap begitu selama beberapa dekade. Eropa Barat cepat pulih berkat rencana Marshall Amerika Serikat, sedangkan Polandia menjadi negara satelit Soviet dengan rezim komunis. Negara itu menjadi bagian dari Comecon, bukan pameran buku komik, Dewan Bantuan Ekonomi Bersama yang dijalankan oleh Moskow. Hal ini mengubah negara tersebut menjadi ekonomi industri yang direncanakan secara terpusat. Polandia mulai memproduksi mesin industri, kapal, mobil, dan banyak hal lainnya. Ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi, dan Polandia kembali ke ukuran ekonomi sebelum perang. Namun pada tahun 1970-an, Polandia mulai mengalami masalah yang dihadapi banyak negara dengan ekonomi terencana secara terpusat. Perusahaan milik negara tidak efisien dan hanya bertahan karena subsidi pemerintah. Pemerintah menjaga upah tetap tinggi secara artifisial, namun terjadi kekurangan barang pokok yang memburuk di tahun 1980-an. Pemerintah menghadapi krisis utang, hiperinflasi, dan warga harus antre lama demi kebutuhan pokok.
Pemerintahan komunis di Polandia melemah akibat meningkatnya oposisi politik, terutama dari gerakan solidaritas. Pada 1989 pemerintahan komunis Polandia jatuh dan digantikan pemerintahan non-komunis. Saat itu Polandia termasuk negara termiskin di Eropa. Pada 1990, $1.634 menurut International Monetary Fund. Negara-negara Eropa lain seperti Prancis, Jerman, dan Inggris punya produk domestik bruto per kapita di atas $20.000. Pertanyaan yang jelas adalah, bagaimana Polandia bisa menjembatani kesenjangan itu? Polandia perlu mengubah ekonomi komando negara menjadi ekonomi pasar bebas. Dan ini sangat sulit dilakukan, itulah sebabnya disebut terapi kejut. Ketika sebuah negara bekas komunis membuka diri terhadap perdagangan dan memotong subsidi pemerintah, perusahaan milik negara runtuh karena mereka sangat tidak kompetitif. Jutaan orang kehilangan pekerjaan dan jatuh miskin. Situasi ini sangat sulit dan gagal di banyak negara pasca Soviet. Pada 1990-an, krisis ekonomi besar melanda Rusia, Ukraina, Kazakhstan, Georgia, dan Armenia, sehingga kelas menengah bangkrut. Beberapa oligarki berhasil menguasai ekonomi mereka dan membentuk monopoli yang masih bertahan hingga kini. Polandia berhasil menghindari hal ini dengan meluncurkan rencana terapi kejut Balkarovic pada 1990. 35 tahun kemudian, kita dapat menyebutnya sebagai transisi terbaik negara pasca komunis dengan beberapa alasan. Pertama-tama, Polandia kurang komunis dibandingkan sebagian besar negara Blok Timur karena sebagian besar lahan pertanian masih dimiliki secara pribadi. Sebagian besar ekonomi tetap berjalan saat transisi. Polandia juga menghindari penjualan aset negara ke oligarki. Pemerintah Polandia menempatkan banyak aset negara ke dalam dana investasi nasional atau dana investasi nasional. Secara total, dana investasi nasional ini terdiri dari lebih dari 500 perusahaan besar dan menengah. Dana ini terdaftar di Bursa Efek Warsawa yang baru dan warga negara mendapat voucher untuk membeli saham. Sementara itu, sektor swasta mendapatkan semua ruang yang dibutuhkan untuk berkembang. Bisnis swasta boleh bersaing, subsidi untuk badan usaha milik negara dibekukan. Pada tahun 2000, satu sektor swasta sudah mencapai 70% dari produk domestik bruto. Ini dengan cepat menggantikan sektor yang dikelola negara dan menyediakan lapangan kerja baru. Polandia juga mendapat dukungan besar dari negara barat, lebih banyak dibanding negara pasca komunis lain. Klub Paris, Klub London, International Monetary Fund, Bank Dunia, dan Uni Eropa turun tangan untuk memberikan keringanan utang dan bantuan ekonomi. Mereka ingin Polandia bergabung dengan Barat dan berhasil. Walau transisinya lebih baik dari rata-rata, tetap ada tantangan. Awalnya, Polandia mengalami resesi parah saat industri negara runtuh. Pada 1990, inflasi memuncak di 568% dan tetap tinggi selama bertahun-tahun. Pengangguran memuncak 15% di 1994, lalu naik jadi 20% saat krisis ekonomi 2002. Standar hidup jutaan orang menurun sementara dan ideologi komunis mulai kembali muncul di kalangan kelas pekerja. Ekonomi Polandia tumbuh pesat dengan produk domestik bruto naik dari 66 miliar pada 1990 menjadi 173 miliar 10 tahun kemudian. Masyarakat akhirnya merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi sehingga kembali ke komunisme tak lagi terpikirkan. Dan pada saat itu, Polandia akan membuat lompatan besar lainnya dengan bergabung ke Uni Eropa. Polandia sudah menandatangani perjanjian Eropa pada tahun 1991 untuk mempersiapkan keanggotaan Uni Eropa. Dan pada tahun 1994 secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung. 10 tahun kemudian, pada tahun 2004, Polandia secara resmi menjadi anggota Uni Eropa. Hal ini membawa dampak besar bagi perekonomian Polandia. 4 tahun setelah bergabung, produk domestik bruto Polandia naik 2 kali lipat dari 256 miliar menjadi lebih dari 500 miliar dolar dan terus tumbuh. Polandia mendapat banyak manfaat dari perdagangan bebas dengan Uni Eropa karena lebih dari 70% ekspornya ke negara-negara Uni Eropa. Polandia merupakan negara dengan tingkat perdagangan tinggi relatif terhadap ukuran ekonominya. Rasio perdagangan terhadap produk domestik bruto Polandia naik drastis dari 44% di 1995 menjadi lebih dari 110% saat ini. Alasannya cukup sederhana.
Polandia memiliki akses bebas ke pasar Uni Eropa senilai 20 triliun dolar tanpa harus membayar tarif atau melakukan bea cukai. Polandia memiliki upah relatif rendah menurut standar Uni Eropa. Di Jerman, rata-rata orang mendapatkan gaji kotor sekitar 52.000 euro. Rata-rata pendapatan di Polandia hanya sekitar 22.000 euro per tahun, kurang dari setengahnya. Itu sebabnya Polandia cocok memproduksi barang atau jasa untuk seluruh Eropa. Keuntungan lain, Polandia berbatasan langsung dengan Jerman, ekonomi terbesar Eropa dengan produk domestik bruto dolar, 45 triliun. Perjalanan dari Warsawa ke Berlin hanya 6 jam, sehingga perdagangan antar kedua negara mudah. Namun, bukan hanya perdagangan bebas yang membantu Polandia. Negara ini juga menerima banyak investasi dari Uni Eropa melalui apa yang disebut dana kohesi. Pada dasarnya, Uni Eropa memberikan dukungan kepada negara-negara anggota yang lebih miskin dengan dana yang berasal dari negara-negara yang lebih kaya seperti Jerman, Prancis, atau Belanda. Untuk memenuhi syarat, negara-negara penerima dana harus memiliki pendapatan kotor rata-rata per kapita kurang dari 90% dari rata-rata Uni Eropa. Dan Polandia termasuk dalam kategori ini. Tujuannya menyamakan kedudukan agar kerja sama antar negara anggota lebih mudah. Selain itu, negara anggota yang lebih kaya juga seharusnya mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi di negara anggota yang lebih miskin karena mereka bisa berdagang lebih banyak dengan mereka. Polandia beruntung karena menerima dana Uni Eropa terbanyak dibanding anggota lain. Totalnya 261 miliar euro atau 300 miliar dolar selama 20 tahun menunjukkan besarnya skala. Itu jauh lebih besar dari dana Marshall Plan untuk membangun kembali Eropa Barat pasca Perang Dunia II. Bahkan ketika disesuaikan dengan inflasi, Polandia telah menggunakan dana ini untuk berinvestasi di infrastruktur pendidikan dan modernisasi dan negara itu berubah total. Pada 1990 Polandia hampir tanpa jalan tol, kini memiliki jaringan luas terhubung jalan raya Eropa. Tingkat pendidikan di Polandia sekarang lebih tinggi daripada rata-rata Organization for Economic Cooperation and Development negara maju dan sebanding dengan Eropa Barat. Polandia memakai dana Uni Eropa untuk membangun pusat inovasi dan mendanai startup. Sampai saat ini, kita baru membahas sisi positif Polandia bergabung dengan Uni Eropa. Dan meskipun hal ini jelas memberikan dampak positif secara keseluruhan bagi ekonomi Polandia, ada juga banyak masalah. Polandia menghadapi masalah besar emigrasi ke negara Uni Eropa lain akibat perjanjian kerja bebas. Ini memungkinkan warga Uni Eropa bekerja di negara Uni Eropa lain tanpa visa kerja khusus. Bagi orang-orang di negara dengan upah relatif rendah, termasuk Polandia, sangat menarik untuk pergi dan bekerja di negara dengan upah yang lebih tinggi. Ini mencakup pekerja pertanian, manufaktur, serta dokter atau insinyur berpendidikan tinggi. Hal ini menyebabkan brain drain besar di Polandia, merugikan pertumbuhan ekonominya. Pada tahun-tahun awal, ini benar-benar menjadi masalah besar dengan jutaan orang tinggal dan bekerja di luar negeri. Satu-satunya sisi positifnya adalah mereka mengirimkan uang hasil kerja mereka ke kampung halaman. Dengan pertumbuhan ekonomi Polandia, makin banyak orang memilih tinggal. Bahkan, sekarang ada pembicaraan tentang arus balik brain drain dengan anggota diaspora Polandia kembali untuk ikut serta dalam kesuksesan ekonomi negaranya. Meski brain drain teratasi, Uni Eropa masih belum sempurna untuk Polandia. Karena ketika negara-negara Uni Eropa lainnya mengalami kesulitan, Polandia juga menghadapi masalah besar. Sejak 2008, resesi besar yang bermula di Amerika Serikat sangat berdampak pada Eropa. Sementara Amerika Serikat mulai tumbuh kembali dengan cepat, Eropa justru mengalami stagnasi selama 1 dekade penuh. Ekonomi utama Eropa mulai tumbuh kembali pada 2022. Polandia terdampak karena ekonominya bergantung pada negara Eropa lain. Tanpa pertumbuhan di Eropa, Polandia juga terhambat. Pada 2000, 8 produk domestik bruto Polandia 536 miliar dolar. 9 tahun kemudian, pada tahun 2017, nilainya masih sedikit lebih rendah, yaitu 528 miliar dolar. Hasilnya mengecewakan. Tampaknya Polandia akan tetap terjebak di perangkap pendapatan menengah dan tidak pernah mencapai puncak. Namun, meskipun menghadapi semua kesulitan ini,
Polandia berhasil bangkit besar-besaran setelah tahun 2017. Antara 2017-2024, produk domestik bruto Polandia naik dari 528 miliar dolar ke 914 miliar dolar, lonjakan besar. Juga perlu memperhatikan produk domestik bruto Polandia. Secara paritas daya beli, biaya barang dan jasa di Polandia lebih rendah dari Eropa lain, sehingga $1 bernilai lebih banyak. Jika perbedaan ini disesuaikan, produk domestik bruto Polandia sudah $2 triliun. Produk domestik bruto per kapita Polandia berdasarkan paritas daya beli mencapai $55.000. Itu sedikit lebih tinggi dari Jepang dan sangat dekat dengan ekonomi utama Eropa. Sebagian besar kemakmuran ini terjadi dalam 8 tahun terakhir. Ada banyak alasan. Bukan sekadar karena gabung Uni Eropa. Jelas, ada beberapa hal yang membedakan Polandia dari negara-negara Eropa lainnya, dan ini adalah salah satu dari sedikit negara yang terus berkembang. Salah satu hal tersebut adalah pertumbuhan berkelanjutan di bidang manufaktur. Output manufaktur Polandia tahun 2023 mencapai $136 miliar, hampir 20% produk domestik bruto. Polandia banyak meniru model manufaktur Jerman yang sangat sukses, yang menjadikan Jerman eksportir terbesar ketiga dunia. Industri otomotif Polandia berkembang pesat, dengan Fiat, Volkswagen, dan Toyota memproduksi suku cadang dan merakit di sana. Polandia kini lebih banyak memproduksi mesin, peralatan, produk logam, dan bahan kimia. Polandia eksportir utama peralatan rumah tangga dan furnitur. Sebagian besar barang manufaktur Polandia diekspor ke Eropa, menjadikannya pusat manufaktur regional. Akses pasar Eropa memberi keunggulan Polandia atas Tiongkok, dan biaya tenaga kerjanya membuatnya lebih kompetitif dari Jerman. Polandia juga mengekspor jasa, terutama di bidang teknologi dan bisnis, ke seluruh Eropa. Teknologi informasi dan komunikasi saja menyumbang 8% dari produk domestik bruto Polandia. Polandia fokus pada pendidikan sains, teknologi, teknik, dan matematika yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, menghasilkan banyak pengembang, insinyur, dan analis data. Polandia adalah lokasi ideal bagi perusahaan teknologi barat untuk outsourcing. Negara ini stabil, punya keahlian tinggi, akses Uni Eropa, tapi upahnya tetap jauh lebih rendah dibanding negara sejenis. Google, Microsoft, dan Amazon berinvestasi di negara ini untuk menjadikannya pusat teknologi Eropa. Namun, ini bukan hanya soal teknologi. Polandia juga menangani akuntansi, sumber daya manusia, layanan pelanggan, dan lainnya untuk pasar Eropa. Sekitar 23 juta orang di Polandia kini bekerja di sektor layanan bisnis, mengekspor lebih dari $40 miliar pada 2024. Pertumbuhan di bidang manufaktur dan layanan bisnis ini didorong oleh perusahaan asing yang berinvestasi besar-besaran ke dalam negara tersebut. Polandia menjadi tujuan utama foreign direct investment di Eropa Tengah dan Timur, serta peringkat 6 di Eropa. Itu sangat mengesankan untuk ukurannya. Investasi terbesar berasal dari negara Eropa, terutama Belanda, Jerman, dan Luksemburg. Ini bagian dari tren nearshoring, di mana perusahaan ingin produksi dan layanan lebih dekat ke pasar karena ketidakpastian global. Untuk Amerika Serikat, sebagian besar nearshoring dilakukan ke Meksiko. Tetapi untuk Uni Eropa, Polandia adalah tempat terbaik untuk melakukan hal ini. Bukan hanya karena upah yang lebih rendah, tetapi juga karena Polandia memiliki sektor keuangan yang sudah berkembang dengan baik. Beberapa perusahaan terbesar di Polandia sebenarnya adalah bank dan perusahaan investasi, dan mereka memudahkan untuk berinvestasi di negara tersebut. Banyak dari investasi ini sebenarnya diarahkan ke pekerjaan konstruksi, yang merupakan bagian besar dari ekonomi Polandia. Perusahaan membangun rumah, kantor, dan fasilitas industri. Pemerintah juga menghabiskan banyak uang untuk infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, dan energi. Sektor konstruksi di Polandia mempekerjakan lebih dari 1 juta orang. Tahun depan, sektor konstruksi diprediksi melampaui $110 miliar, melebihi 10% produk domestik bruto. Itu jauh lebih besar dari negara lain. YouTube baru saja mengumumkan sesuatu yang luar biasa. Mereka membayar kreator sebesar $64 juta per hari. Kenapa? Karena YouTube kekurangan kreator. Itulah sebabnya kamu melihat video di beranda dengan penayangan di bawah 1.000 seperti ini. Tentu,
Bukan berarti semua orang harus membuat channel. Kalau kamu pernah ingin memulai channel YouTube atau channel tanpa wajah seperti ini, sekarang adalah waktu yang tepat. YouTube membayar para kreator jutaan setiap hari, dan sekarang lebih dari sebelumnya, YouTube mendorong channel-channel baru dan kecil. Tapi saya yakin banyak dari kalian punya pertanyaan tentang bagaimana memulai dan bagaimana mengembangkan sebuah channel. Kami sering menerima pertanyaan di email dari beberapa dari kalian. Itulah alasan kami mengumpulkan semua saran YouTube menjadi satu. Pelatihan bootcamp dengan harga sangat murah, yaitu gratis sepenuhnya. Jadi, jika kamu tertarik untuk memulai channel YouTube sendiri, kamu bisa mendaftar bootcamp ini dengan mengklik tautan di deskripsi atau di layar daftar sekarang. Sayangnya, bootcamp ini seperti panggilan 100 orang tidak seperti video YouTube. Mari kembali ke video. Industri lain yang patut disebutkan adalah industri pertahanan. Karena letaknya yang bersebelahan dengan Rusia dan Belarus, Polandia harus kuat, termasuk dalam ekonominya. Perusahaan pertahanan terbesar di Polandia, Polska Grupa Zbrojeniowa, berkembang pesat. Hal ini didorong oleh anggaran pertahanan. 4,7% dari produk domestik bruto tahun ini, sekitar 45 miliar dolar Amerika Serikat. Sebagian besar dana ini digunakan untuk membeli peralatan baru dari luar negeri, tetapi pada akhirnya Polandia ingin mandiri di bidang-bidang utama. Polandia ingin jadi eksportir senjata utama di Eropa demi meningkatkan ekonominya. Sekarang, jika kita melihat ke masa depan, pertanyaan besarnya adalah, apakah Polandia akan terus berkembang dalam waktu dekat? Harapannya adalah, Polandia akan terus tumbuh dengan pesat dan negara ini akan mencapai 13 triliun dolar pada tahun 2030. Namun masih ada masalah di balik permukaan. Salah satu masalahnya adalah kesenjangan regional ekstrim yang bisa merusak stabilitas politik. Wilayah metropolitan Warsawa adalah yang terkaya di negara ini, dengan produk domestik bruto per kapita lebih dari dolar, 40.000. Daerah termiskin di Polandia punya 15.000 dolar. Pertumbuhan yang terjadi di negara ini juga tidak terbagi secara merata, dengan daerah yang lebih makmur tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah yang lebih miskin. Kondisinya sangat buruk, hingga muncul istilah Polandia A dan B, merujuk perbedaan kota besar dengan pedesaan, serta wilayah barat dan timur. Ketika orang hidup di dunia berbeda, itu bukan pertanda baik. Masalah besar lain adalah utang nasional Polandia yang terus naik. Saat ini, rasio utang terhadap produk domestik bruto Polandia hanya 54%, tetapi angkanya meningkat dengan cepat. Tahun lalu, defisit pemerintah sebagai persentase dari produk domestik bruto mencapai 66%, yang sebagian besar didorong oleh meningkatnya anggaran pertahanan. Ini jelas tidak berkelanjutan dan akan cepat meningkatkan utang. Pada 2030, rasio utang terhadap produk domestik bruto Polandia bisa capai 70%. Itu di atas rata-rata Uni Eropa. Pembayaran bunga bisa tak terkendali sehingga Polandia harus memperlambat pengeluaran pemerintah. Karena pengeluaran pemerintah jadi faktor utama pertumbuhan produk domestik bruto, hal ini juga bisa memperlambat ekonomi. Hambatan besar lainnya adalah krisis demografi di Polandia. Dengan 1,1, itu hanya setengah dari tingkat penggantian 2,1. Tahun lalu, hanya 250.000 bayi lahir di Polandia, terendah sejak Perang Dunia II berakhir. Populasi menurun 6 tahun berturut-turut, turun 10.000 orang pada 2024. Polandia menghadapi penuaan cepat dan penurunan populasi jangka panjang. Dalam 10 tahun, Polandia dapat kehilangan 21 juta pekerja karena masalah demografi, sekitar 126% tenaga kerja saat ini. Hal ini dapat merugikan produk domestik bruto Polandia 608%. Ke depan, situasi bisa jauh lebih buruk. Pada 2060, populasi Polandia diperkirakan turun dari 37 juta menjadi 27 juta. Pada akhir abad ini, penduduk Polandia mungkin hanya 19 juta. Sekarang, sulit untuk mengetahui secara pasti dampaknya terhadap ekonomi karena adanya hal-hal seperti otomatisasi, tapi pasti tidak baik. Polandia akan memiliki terlalu banyak orang tua yang harus didukung dengan pensiun dan layanan kesehatan. Polandia akan memiliki lebih sedikit pekerja dan konsumen dibanding negara lain. Karena masalah ini, Polandia kemungkinan akan stagnan saat mencapai tingkat pembangunan Eropa Barat. Namun,
kita tetap tidak boleh menganggap Polandia sebagai pemain yang tidak relevan di dunia. Polandia berpotensi berpengaruh besar di Eropa seperti masa jayanya abad ke-17. Polandia masih kandidat ideal sebagai pemimpin Eropa Tengah dan Timur. Negara-negara seperti Baltik, Ceko, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria merasa seperti terjepit di antara Barat dan Timur. Dengan ekonomi yang berkembang, Polandia memimpin penyatuan negara-negara ini. Inisiatif Tiga Laut diluncurkan pada 2015, menghubungkan negara-negara dari Laut Baltik, Adriatik, dan Hitam. Inisiatif ini mencakup banyak anggota dengan Ukraina dan Moldova sebagai mitra. Tujuannya meningkatkan kerjasama antar negara khususnya ekonomi, via Karpatia, menghubungkan Eropa Timur lewat jalur kereta api dari Lituania ke Yunani. Integrasi erat dengan Eropa Timur dapat menjadi peluang besar bagi ekonomi Polandia ke depan. Dengan berkembangnya Eropa Timur, Polandia dapat mengalihkan perdagangan dari barat ke timur dan keluar dari stagnasi di Eropa Barat. Polandia kini makin jadi penjamin pertahanan regional, khususnya sebagai penyeimbang Rusia. Ada semakin banyak kerjasama pertahanan regional dengan segitiga Lublin antara Polandia, Lituania, dan Ukraina, serta kawasan Bukares 9 yang meliputi Polandia, negara-negara Baltik, Republik Ceko, Slovakia, Hungaria, Rumania, dan Bulgaria. Polandia adalah pemimpin dalam kelompok-kelompok ini, dan mereka menggunakan anggaran militer yang besar untuk membentuk tentara terbesar ketiga di NATO, hanya di belakang Amerika Serikat dan Turki. Ini memberi Polandia pengaruh besar melampaui batas negaranya, yang sebenarnya bukan konsep baru. Setelah Perang Dunia Pertama, negarawan Polandia merencanakan pertama Intermarium, Federasi Tiga Laut yang dipimpin Polandia. Tujuan utamanya adalah menjadi kekuatan penyeimbang antara Jerman dan Rusia. Polandia juga ingin memulihkan persemakmuran Polandia-Lituania lama. Federasi Eropa Tengah dan Timur tampaknya tidak akan terjadi pada 2025, tapi arahnya ke sana. Terima kasih sudah menonton.